Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini bertemu lagi dalam pembelajaran IPA kelas 5, tema 3, subtema 1. Adapun kompetensi dasar yang diinginkan dalam pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Simak penjelasan berikut ini. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia, terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob disebut dapat membantu pencerna rumput. Coba kamu perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan seksama. Sadar nggak, jika kita melihat hewan ternak seperti sapi, kambing, atau kuda, mereka terlihat selalu mengunyah. Bahkan, menurut penelitian, sapi perah menghabiskan hampir 8 jam sehari untuk mengunyah makanan mereka, dengan total hampir 30.000 kunyahan setiap hari. Mereka terlihat sering mengunyah karena mereka merupakan hewan ruminansia, atau hewan memamah biak. Ruminansia adalah mamalia dan herbivora yang memiliki cara khusus dalam mencerna makanan. Ruminansia disebut hewan memamah biak karena mereka memamah atau mengunyah makanannya sebanyak 2 fase. Mereka menelan makanan yang tidak dikunyah dengan sempurna, lalu setelah beberapa saat, makanan yang sudah ditelan itu akan kembali ke mulut mereka untuk dikunyah yang kedua kalinya. Contoh terdekat adalah sapi. Sapi adalah hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah poligastrik, artinya perut mereka dibagi menjadi beberapa rongga. Sapi memiliki 4 rongga pencernaan, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Tahapan pada kebanyakan hewan ruminansia adalah sebagai berikut. Pertama-tama, sapi menelan rumput yang tidak dikunyah dengan sempurna. Makanan ini ditelan dan masuk ke dalam rumen, di mana bakteri akan membantu mencerna daun dan rumput yang keras. Setelah itu, makanan kemudian diteruskan ke retikulum. Di retikulum, makanan akan diaduk oleh kontraksi otot dinding retikulum dan dibentuk menjadi bolus atau gumpalan kasar. Dan bolus ini kemudian didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah atau dikunyah kedua kalinya menjadi lebih halus. Setelah dikunyah menjadi lebih halus, makanan tersebut ditelan untuk kedua kalinya dan masuk ke dalam omasum. Di dalam omasum, kelenjar enzim akan membantu menghaluskan makanan secara kimiawi. Kadar air dari bolus juga dikurangi melalui proses absorpsi air yang dilakukan oleh dinding omasum. Akhirnya, bolus masuk ke abomasum. Abomasum adalah perut yang sebenarnya, karena di organ inilah sistem pencernaan hewan ruminansia secara kimiawi bekerja dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Di dalam abomasum, gumpalan makanan dicerna dengan bantuan enzim dan asam klorida, enzim yang sama yang dikeluarkan oleh lambung mamalia lain. Dan di abomasum, sapi mendapatkan protein yang dibutuhkan dari makanannya. Hewan ruminansia telah memainkan peran besar dalam menyediakan makanan bagi manusia, dan karenanya banyak diternakan untuk daging dan produk lainnya. Hewan ruminansia adalah bagian berharga dari rantai makanan manusia, karena mereka memiliki kemampuan untuk mencerna tanaman tertentu yang tidak dapat dicerna oleh mamalia lain. Di lain sisi, hewan ruminansia juga menjadi subjek perdebatan mengenai peran mereka dalam perubahan iklim, karena kemampuan mereka memproduksi metana, yang dikeluarkan melalui sendawa dan kentut mereka. Peneliti menduga
Metana dari ruminansia turut berperan memicu perubahan iklim dan global warming. Farting cows produce up to 18% of the world's greenhouse gases. Demikian Alam Semenit kali ini. Sampai ketemu di Alam Semenit episode berikutnya. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan sebagai berikut. 1. Gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua ialah lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga ialah saliva. Merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan obamasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Berikut bagian-bagian dari lambung sapi. Yang pertama adalah rumen atau perut besar. Di sini merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan aduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Yang kedua adalah retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut hitam. Bagian dari lambung sapi yang ketiga adalah omasum atau perut hitam. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke obamasum. Yang keempat adalah obamasum atau perut asam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh obamasum. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video pembelajaran IPA kali ini. Selamat belajar!